Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini tetap semangat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang di rumah tetap terus antusias untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita mau mulai, mari kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini kami sekeluarga di rumah boleh berkumpul bersama-sama Tuhan dalam satu kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa di mana 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Saat ini Tuhan kami membawa puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur boleh mengalir Tuhan, mengeluarkan kata-kata pujian syukur kami kepadamu. Biar hati kami terus dengan antusias datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, tapi satu hal yang pasti Tuhan, Engkau layak yang terima sembah dan pujian kami. Demi nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita mau katakan, di hadapan kemegahan-Mu kami datang membawa pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, mengingat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita mulai pujian ini. Berikan salam pada kiri kananmu, katakan bahwa Dia baik. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sama-sama naikkan tangan kita.
Engkau baik, Engkau yang amat baik. Haleluya. Kalau hati engkau, saya dan saudara terus tetap percaya kepada Dia. Amin. Yes. Saya nggak dengar suaranya, mari katakan bahwa hati kita terus percaya kepada Dia. Amin. 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 Haleluya. Yes. Bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Sekolah Mazmur gitu. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia untuk paturan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Kau benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kalau kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari Bapak Ibu saya dan saudara. Amin. Haleluya. 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 Masih kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Senantiasa nama-Mu yang kami tinggikan, nama Yesus. Kalau hari ini kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dengan kondisi apapun yang terjadi Tuhan, tetap hati kami terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyapa
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan berkasmu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran Tuhan, mengatasi bumi dirimu, mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan oh tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi Cuma Tuhan, sama-sama katakan oh tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi
damai sejahtera, mengalir sukacita. Haleluya. Mengalir kekuatan yang baru. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Mengalir dan bekerja senantiasa. Kau tetap bekerja dan terus bekerja mengalir ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Nah, henti-hentinya terus kami terus hanya berpegang dan berdoa hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau sandaran yang kami Tuhan. Engkau batu karang kami yang teguh Tuhan. Haleluya Tuhan. Nantiasa berbicara. Apa yang Kau mau sampaikan? Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan? Apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan? Yang Kau mau sampaikan, yang Kau menyampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar Kau pakai Tuhan lidah bibirnya menjadi kebenaran Tuhan. Biarlah semua kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan. Biarlah waktu yang selanjutnya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini Tuhan, boleh Kau pakai Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu yang saja. Demi nama-Mu Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kebenaran-Mu boleh tertanam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita katakan, amin. Waktu dan kesempatan saya berikan pada hamba-Nya. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh ibadah bersama-sama, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu yang telah membawa kami untuk bisa beribadah dan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi sehingga isi hati-Mu Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya betul-betul setuju dan juga merasakan bahwa
peranan gembala di dalam pelayanannya adalah sama seperti Musa yang berperan dan bertanggung jawab untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, tiba di tanah perjanjian. Jadi biarlah kebenaran-kebenaran firman yang saya sampaikan ini adalah kebenaran-kebenaran firman yang akan memimpin kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Firman akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita akan terus berjalan sampai pada hari di mana Tuhan akan mengakhiri wabah virus corona ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga akan mempertumbuhkan, mengubahkan kehidupan kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Baik, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi, yaitu mengenai hebatnya mengasihi Tuhan. Ya, hebatnya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari adalah masa pembelajaran. Masa di mana Tuhan memperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau mereka jadi murid-murid yang senantiasa mengikut Tuhan sampai garis akhir. Jadi masa pandemi COVID-19 ini juga adalah masa di mana biarlah kita selalu terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firmanlah kekuatan kita, dan firman Tuhan juga akan terus mempertumbuhkan kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sampai di garis akhir. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi, saya sudah menyampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 di minggu lalu mengenai kepedulian Tuhan Yesus. Nah, setelah selesai sarapan, dikatakan di dalam ayat tadi, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu, engkau benar bahwa aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali. Jadi di sini Tuhan sedang menekankan kepada Petrus dan juga kepada kita betapa pentingnya untuk hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jadi betapa pentingnya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara itu sangat penting. Dan saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama, mengasihi Tuhan itu berbicara tentang sikap hati yang terpikat dan terikat. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan itu akan memperkokoh dasar kekristenan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan merupakan dasar dan motivasi dalam pelayanan kita. Baik, mari kita akan lihat satu persatu saudara-saudara di dalam kehidupan ini kita betapa pentingnya untuk mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, lalu kasihilah sesama manusia." Yang pertama kita melihat bahwa mengasihi Tuhan itu sangat penting. Makanya Tuhan bertanya kepada Petrus dalam pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Dan Petrus menjawab dengan mengatakan, "Benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Nah, di sini kita melihat bahwa kekristenan saat ini adalah saat-saat di mana kita sedang diuji. Masa pandemi COVID-19 ini adalah masa ujian di mana kita masuk ke dalamnya untuk membuktikan apakah kita benar-benar anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan. Ya, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, berarti kita sedang mempunyai sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu sikap hati yang berbicara tentang hati kita yang terikat dengan Tuhan oleh sebuah hubungan. Dan berbicara juga tentang hati yang terpikat oleh pengenalan terhadap siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya di dalam kehidupan kekristenan kita untuk berusaha bertumbuh dan terus bertambah-tambah di dalam hal mengenal dengan benar siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan begini, saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1, Paulus menulis,
di dalam ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus sendiri memberikan sebuah penekanan kepada jemaat Efesus untuk mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, mereka membutuhkan roh hikmat dan wahyu. Jadi saya berpikir bahwa di dalam kehidupan kekristenan juga kita terus perlu bertumbuh di dalam mengenal Tuhan dengan benar. Kita terus perlu bertambah-tambah di dalam hal mengenal Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan makin hari makin sangat nyata buat kehidupan kita sehingga kita tidak meragukan lagi siapa Yesus. Nah, di dalam perjumpaan Petrus setelah dia selesai menjala ikan, lalu ketika tiba di darat, minggu lalu dikatakan bahwa ketika Petrus tiba di darat, maka yang ada di depan Yesus adalah api arang dan di atasnya ada roti dan ikan. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dan di situ terjadi makan bersama, sarapan bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada di antara murid yang berani lagi bertanya kepada Yesus, siapa engkau? Karena sesungguhnya mereka tahu, mereka mengenal dengan sangat nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib, yang dikubur dan bangkit lagi, dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, pengenalan itu perlu dibuktikan oleh Petrus di dalam hal mengasihi Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus bertanya apakah Petrus mengasihi Tuhan itu sungguh-sungguh, maka jawaban Petrus menyatakan bahwa dia telah menjadi seorang yang sedang dan terus akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan dengan benar, kita membutuhkan firman. Kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong yang akan memberikan hikmat, yang akan memberikan pewahyuan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh kuasa Roh Kudus, lalu Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu kepada kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, maka di situ akan bertumbuh pengenalan kita terhadap Tuhan dengan benar, saudara. Jadi betapa pentingnya untuk saudara-saudara terus belajar mendisiplin membaca Alkitab, saudara. Jangan pernah lupa dengan hal membaca Alkitab. Renungkan. Saudara-saudara boleh pakai satu jemaat yang dibikin, saudara-saudara. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini saya pribadi ketika saya membaca satu jemaat lalu saya melihat jawabannya, maka saya pribadi pun diberkati bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ada di dalam segala keadaan. Nah, seorang yang mengasihi Tuhan adalah seorang yang mengenal Tuhan dengan benar. Semakin dia mengenal Tuhan dengan benar, maka hatinya akan menjadi hati yang terpikat oleh Tuhan saja. Gak ada yang lain. Karena dia adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang akan membuat kita berani menghadapi situasi, kondisi yang sedang Tuhan izinkan di dalam kehidupan ini. Contohnya adalah di dalam 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23, ayat-ayat ini juga saya dapatkan ketika saya bersama-sama dengan saudara-saudara berada di dalam satu jemaat. 1 Samuel pasal 23. Ketika Daud ada di Kehila, waktu Daud akan menghadapi serangan orang Filistin, Daud sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu punya banyak keterbatasan. Satu hal, ketika Daud mengenal siapa Tuhan baginya, ketika Daud mengenal siapa Tuhan bagi umatnya, dan Daud tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan, Allah adalah Allah yang perkasa, maka Daud ketika dia mengenal Tuhan dengan benar, membuat Daud berani melangkah menghadapi bangsa Filistin. Gimana caranya Daud bisa mengandalkan Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab. Di dalam ayat yang keempat,
dikatakan, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan juga menjawab. Di dalam ayat 12 ditulis lagi begini, kemudian bertanyalah Daud sekali lagi kepada Tuhan, apakah dia harus maju atau tidak. Tuhan menjawab, dan jawaban Tuhan membangkitkan iman. Jawaban Tuhan memberikan keberanian kepada Daud untuk menghadapi orang Filistin. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang akan menolongnya, Tuhan yang akan membuatnya berkemenangan. Jadi di dalam masa-masa seperti ini, ketika kita terus bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan, saya percaya kita akan terus bisa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita. Kita tidak akan mudah lemah, saudara. Kita tidak akan mudah kecewa dengan situasi yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan harus kita alami bersama-sama, lalu kita terus berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita tahu Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap nyata pertolongannya. Nah, selain kita terus perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, karena seorang yang mengasihi Tuhan bukan saja berbicara tentang sikap hati, di mana hatinya terpikat oleh Tuhan dalam sebuah pengenalan, tetapi juga hatinya tetap terikat dalam sebuah hubungan. Saya berpikir sejak awal di mana kita mengadakan ibadah online, saudara-saudara, dari awal saya coba mendengarkan kembali bahwa selalu berulang-ulang ditekankan, ayo mari kita bangun hubungan, ayo mari kita dekat dengan Tuhan, ayo mari kita doa kepada Tuhan, ayo mari kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Saya rasa sampai hari ini pun Tuhan kembali selalu mengingatkan kita tentang hubungan. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu sangat penting, saudara-saudara. Di masa-masa seperti sekarang ini, hubungan dengan sesama mulai jauh mungkin. Ada batasan, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita keluar rumah, kita juga ketika berhadapan dengan orang, kita tidak tahu siapa mereka, bagaimana keadaannya. Tetapi ada satu hubungan yang tidak akan pernah bisa dibatasi. Ada satu pribadi yang selalu bersedia membangun hubungan yang dekat dengan kita. Itulah Tuhan. Makanya setelah Petrus menangkap sejumlah besar ikan di dalam Yohanes pasal 21 tadi, lalu ketika mereka terjun dari danau lalu pergi ke darat, dan di darat itu Yesus sudah mempersiapkan api arang, ada roti dan ikan. Lalu Tuhan mengatakan, bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap. Di situ membuktikan bahwa Tuhan selalu rindu untuk membangun hubungan dengan murid-muridnya. Karena itu saya kembali mengingatkan saudara-saudara, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Pakai waktu-waktu untuk berdoa. Ada banyak waktu, saudara, di masa-masa seperti sekarang ini. Salah satunya, biarlah waktu itu kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa bukan hanya menyampaikan permasalahan. Doa bukan hanya menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tapi doa adalah saat-saat di mana kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dalam sebuah hubungan, bahwa kita ini adalah anak dan Allah adalah Bapa kita. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Allah sebagai Bapa kita, maka hubungan ini akan menghasilkan ketenangan dan ketenteraman seorang anak yang hidupnya ada di dalam genggaman tangan Bapa. Nah, oleh karena itu, pastikan bahwa yang pertama, kita betul-betul mengasihi Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan menggunakan waktu-waktu yang ada untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, untuk membangun hubungan dengan Tuhan dibutuhkan sikap hati yang tulus, tidak terpaksa. Karena bangun hubungan dengan Tuhan itu satu kebutuhan. Mari kita akan bangun dengan sikap hati yang murni, bahwa kita mencari Tuhan bukan karena kita butuh pertolongannya. Kita mencari Tuhan karena kita butuh hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Dan kita mau mendasarkannya dengan sebuah pengabdian. Karena hidup kita ini adalah anaknya, saudara.
Jadi itu yang pertama yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah betapa pentingnya untuk kita mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan adalah tanda dari seorang yang hatinya terikat dengan Tuhan di dalam sebuah hubungan. Terikat, terpikat juga karena sebuah pengenalan. Yang kedua sudah, betapa pentingnya buat kita untuk mengasihi Tuhan. Sebagaimana Petrus ditanya 3 kali oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Demikian juga kita diingatkan pagi hari ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, maka apa sih tandanya orang yang mengasihi Tuhan? Mari kita lihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Maka jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri dari seorang yang mengasihi Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes tadi adalah seorang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Sebab Tuhan mengatakan lagi di ayat 23 tadi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tandanya adalah kita suka mendengar firman dan juga suka untuk melakukan firman. Apa yang akan terjadi kalau kita menjadi seorang yang suka mendengar firman dan juga suka melakukan firman Tuhan? Ini akan terjadi. Saya bacakan buat saudara di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ujian yang sama datang kepada bangunan yang didirikan di atas batu dan bangunan yang didirikan di atas pasir. Ujiannya sama, yaitu datanglah banjir, kemudian angin yang besar, badai datang, tetapi dua-duanya membuktikan kualitas mereka seperti apa. Nah, pada pagi hari ini, saudara, ciri khas dari seorang yang mengasihi Tuhan adalah dia suka mendengar dan juga suka melakukan. Jadi, hidup kekristenan itu adalah kita mau menjadi seorang Kristen yang suka mendengar firman, suka menerima ajaran firman Tuhan, dan kita suka untuk melakukannya, saudara. Pada waktu kita menjadi pendengar dan pelaku firman, maka seorang yang mengasihi Tuhan itu akan memperkokoh dasar hidup kekristenannya hari demi hari menjadi kuat, kokoh, teguh, dan tidak tergoncangkan. Saya berpikir bahwa masa pandemi COVID-19 ini dialami oleh semua bangsa. Bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, jemaat maupun hamba Tuhan menghadapi masa yang sama seperti sekarang ini. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang hanya datang ke gereja dengan motivasi tertentu, saat-saat seperti ini sedang menghadapi ujian yang sama. Dan di dalam Injil Matius tadi dikatakan ujian itu seperti badai, seperti banjir, seperti angin.
Jadi masa pandemi COVID-19 ini adalah masa ujian untuk menguji apakah iman kita ada di atas batu karang yang kokoh atau di atas pasir. Nah, ketika ujian itu datang, itu akan membuktikan di atas dasar seperti apa kita ada. Tetapi kalau kita menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, lalu kita suka mendengar firman Tuhan, dan juga suka untuk melakukan firman Tuhan, maka ketika ujian datang, maka semua itu tidak akan membuat kita tumbang. Karena kita berdiri di atas batu karang yang kokoh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan selalu belajar bahwa kita perlu menjadi jemaat, kita perlu menjadi orang Kristen yang suka mendengarkan firman. Yang suka mendengarkan arahan firman, ajaran firman. Dan kita butuh firman, bukan karena butuh pertolongannya saja, saudara. Kita butuh firman, bukan karena kita butuh penghiburannya saja. Dan saya mengambil keputusan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saya mau menjadikan firman itu kekuatan saya. Kalau firman itu kekuatan kita, maka firman menjadi kekuatan di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, pada waktu kita menjadi pribadi yang suka akan firman, maka mau tidak mau kita akan baca Alkitab dengan penuh disiplin, saudara. Setiap pagi saya selalu punya waktu untuk baca Alkitab. Dan saya bersyukur kalau selama pandemi COVID-19 ini ada kebenaran-kebenaran firman yang setiap minggunya boleh saya sampaikan kepada saudara. Kenapa? Karena firman itu kekuatan kita. Firman Tuhan itu yang akan membuat kita mampu bertahan di masa sukar. Karena firman adalah kekuatan. Nah, waktu kita bisa bertahan karena firman, maka firman juga yang akan membuat kita berani berharap, berani bersandar kepada Tuhan. Waktu kita berani berharap dan berani bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dibawa ke dalam satu pengenalan, akan dibawa ke dalam satu pengalaman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala perkara. Seperti tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat saudara. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur firman pada akhirnya akan membawa kita kepada siapa Yesus buat kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini saya menekankan kita bukan hanya menjadi pribadi yang suka mendengar firman, suka akan firman, tetapi kita juga akan menjadi pribadi yang suka menjadi pelaku. Mari kita akan belajar lakukan dari apa yang sudah kita dengar dari firman. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi arahan buat kita, lakukan. Mari kita akan lakukan apa firman yang sudah kita dengar dan kita percayai, sudah. Jadi kalau firman mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, lalu nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita udah dengar perintah itu, lakukan saja. Pada saat kita melakukan firman, maka kita sedang membangun iman kita. Kita sedang membangun pengharapan kita di atas dasar yang kokoh itu. Sehingga ketika ujian datang, kita tidak tumbang, saudara. Ketika ada tantangan, kita tidak tertekan. Ketika ada badai, kita tidak terhempas. Kenapa? Karena kita berdiri di atas batu karang yang kokoh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa supaya saudara-saudara menjadi orang-orang Kristen yang tidak goyah di masa-masa seperti sekarang ini. Saudara makin kuat, saudara terus bertumbuh, saudara terus bertambah-tambah di dalam mengasihi Tuhan. Saudara tidak mudah tergoyahkan. Kenapa?
Karena saudara berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 21 tadi. Firman-Nya mengatakan begini di dalam ayat 18. Aku berkata kepadamu, ini Yesus berbicara kepada Petrus. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ada masa di mana Tuhan mengatakan kepada Petrus, ketika engkau muda, engkau akan mengikat pinggangmu. Engkau bisa pergi kemana saja engkau mau. Artinya apa? Ada tahapan di dalam kehidupan Petrus, dia berjalan dengan kedagingan, dia berjalan menurut kemauannya, dia juga bisa menjadi lemah, dia juga bisa menjadi goyah, dia juga bisa menjadi tidak menentu dalam kehidupan ini. Tetapi akan tiba saatnya, kata Tuhan. Lanjut firman ini dikatakan begini. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, perhatikan ini. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini nubuatan dari Yesus. Jawabannya ada di dalam ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi akan tiba saatnya. Di mana Tuhan mengatakan akan tetapi jika engkau sudah menjadi tua. Artinya apa? Artinya ada tahapan ketika Petrus sudah menjadi dewasa. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus bertambah-tambah di dalam hal hatinya terikat dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Maka ketika Petrus ada di dalam tahapan menjadi orang yang makin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, dengan cirinya adalah dia akan menjadi pendengar firman dan pelaku firman, maka ketika ada orang lain mau mengikat dia, Petrus tidak lari. Petrus akan mengulurkan tangannya, membiarkan orang lain mengikatnya, dan Petrus akan dibawa ke tempat yang dia sendiri sebetulnya nggak mau. Tapi dia rela melakukan itu. Karena dia adalah seorang murid yang tidak boleh menyerah. Yang tidak akan kembali kepada masa lalu. Karena dia akan ingat terus apa yang Tuhan katakan, ikutlah aku. Nah, saya melihat di sini saudara-saudara, ketika Petrus menjadi seorang yang pendengar, ya, ketika Petrus menjadi pribadi pendengar firman dan pelaku firman, lalu ditambah lagi dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya, nanti akan kita lihat bahwa ternyata Petrus itu berdiri di atas batu karang yang kokoh, ujian apapun, badai apapun, tekanan apapun, masalah apapun, iman Petrus tidak mudah terhempas. Petrus tidak mudah hanyut oleh apapun. Dia akan berdiri dengan teguh sebagai pengikut Tuhan yang setia. Jadi bagian yang kedua ini saudara-saudara, firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara kita mendengar dan melakukan firman, maka kita sedang membangun dasar kekristenan kita makin hari makin kuat, makin kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Sehingga ada ayat mengatakan, tiba-tiba saya ingat, biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setiamu tidak akan pernah goyah. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan yang tidak tergoyahkan, ada di dalam Tuhan pribadi yang tidak tergoncangkan, maka kita pun akan sama dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Petrus, saudara. Makanya ketika Petrus mendengar Tuhan bertanya 3 kali, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sesungguhnya Petrus mengatakan, benar Tuhan, saya mengasihimu. Mari kita akan nyatakan pagi hari ini kepada Tuhan, Tuhan, saya mengasihimu. Karena yang kedua itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka dia sedang membangun dan memperkokoh dasar kekristenannya makin hari makin kuat.
Sehingga kita akan dikenal oleh orang lain sebagai pengikut Tuhan yang setia. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Setiap Petrus ditanya, lalu Petrus menjawab. Dan setelah Petrus selesai menjawab, ada perintah yang sama dari Tuhan. Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Mengapa mengasihi Tuhan itu penting? Yang pertama tadi saya menjelaskan kepada saudara, mengasihi Tuhan itu penting karena itu mengungkapkan tentang sikap hati. Sikap hati kita yang terikat dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Sikap hati yang terpikat. Kita menjadi takjub. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, mengasihi Tuhan itu akan memperkokoh dasar kekristenan kita. Tidak mudah tergoyahkan. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan itu sangat penting. Karena mengasihi Tuhan adalah dasar dan motivasi dalam pelayanan. Saudara-saudara, pelayanan bukan hanya ada di dalam ruang lingkup tembok gereja saja. Inilah saatnya kita masuk dalam pelayanan. Dan saya mau menantang saudara-saudara, posisikan diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setiap hari akan memposisikan diri kita berdiri di hadapan hadirat Allah untuk menjadi pendoa syafaat. Itu pelayanan kita. Kenapa? Karena manusia yang ada di dalam kehidupan ini, sesungguhnya mereka itu membutuhkan arahan, membutuhkan tuntunan, bahkan membutuhkan teladan yang akan membawa hidup mereka kepada satu kehidupan, yaitu adanya kepastian bahwa hari esok adalah hari esok yang penuh harapan. Dan kita punya itu, saudara. Makanya ada nyanyian mengatakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Kita bersyukur karena kita menyembah Tuhan yang benar, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Buat kita hari esok penuh harapan. Sedangkan orang lain nggak ada. Nah, ini pelayanan, saudara. Orang-orang itu membutuhkan arahan, tuntunan, bahkan teladan untuk memastikan bahwa hari esok penuh harapan. Bahwa mereka juga membutuhkan kepastian, adanya jaminan agar mereka bisa tetap kuat, tidak mudah tergoyahkan, tetap tegar dalam menghadapi kesukaran. Mereka juga butuh ketenangan, mereka juga butuh ketentraman, dan mereka butuh kepastian akan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah ragu tentang Tuhan. Karena di dalam Tuhan semuanya ya dan amin. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan jawaban. Membutuhkan kepastian akan kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa kepastian akan hidup ini jawabannya hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dan tanggung jawab kita, kata Tuhan adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ini tidak berbicara tentang bahwa setiap orang harus jadi gembala sidang, enggak. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan kepastian dan mereka sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka adalah bagaikan domba-domba yang tidak bergembala. Siapa yang akan menggembalakan mereka? Jawabannya adalah kita, saudara dan saya. Berarti kita punya tanggung jawab, saudara-saudara. Untuk membawa orang-orang di sekitar kita, ini saatnya. Ayo minta kepada Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya mau menggembalakan mereka untuk membawa mereka kepada hari esok yang penuh dengan harapan. Agar mereka tetap kuat dan tegar di masa sukar. Agar mereka menemukan jawaban. Agar mereka bisa hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Pakai saya Tuhan. Pada saat kita mulai mendoakannya. Lalu ketika kita menemukannya. Lalu kita menuntunnya dan membawanya kepada Yesus. Berarti kita sedang ada di dalam sebuah pelayanan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena konteksnya pada zaman itu adalah domba tidak bisa mencari padang rumput hijau dengan sendirinya. Dibutuhkan orang. Demikian juga orang-orang di sekitar kita. Dibutuhkan kerelaan dari kita. Yang bersedia menjadi saksinya Tuhan. Yang bersedia menjadi alat dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, milikilah hati yang mengasihi Tuhan.
Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita tahu hidup kita pasti dipelihara Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin kokoh, tidak mudah tergoncangkan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita tahu masih ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan itu. Dan Tuhan mau pakai kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mendoakan mereka, lalu kita menemukan mereka, lalu kita menuntun untuk menjadi percaya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sedang dikembalikan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saya berdoa, bila di masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara akan dipakai sebagai sebuah kesaksian kepada orang lain. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan orang dari dosa. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian dalam kehidupan ini, kecuali hanya satu nama saja, yaitu nama Yesus Tuhan. Mari orang-orang yang mengasihi Tuhan selalu mempunyai dasar dan motivasi untuk melayani orang-orang dipertemukan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi hebatnya seorang yang mengasihi Tuhan adalah orang itu akan tetap terpikat hanya dengan Tuhan. Karena enggak ada yang lain. Hatinya akan tetap terikat dalam sebuah hubungan. Dan hebatnya orang yang mengasihi Tuhan adalah ketika ada badai, ketika ada ujian, dia tetap berdiri dengan kokoh di atas dasar itu. Dan kasih Tuhan itu pada akhirnya selalu akan menggerakkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa melayani orang untuk diperjumpakan dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini akan membawa saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami sungguh menikmati betapa besar kasih Tuhan terhadap kami. Di masa-masa seperti ini Tuhan, kami tetap mengalami bahwa Tuhan begitu peduli dengan kami. Tuhan selalu ada untuk menguatkan kami. Tuhan selalu ada untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan selama pandemi COVID-19 ini Tuhan, adalah firman yang menguatkan langkah kami. Firman yang membimbing kami. Firman yang memberikan arahan, tuntunan untuk kami tiba di tanah perjanjian, yaitu berhentinya COVID-19 ini Tuhan. Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu yang secara khusus hari ini kami terima. Tanamkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan demikian, maka Engkau akan mendapatkan kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di mata-Mu. Yaitu hati kami. Sesungguhnya hati yang terpikat hanya oleh Tuhan di atas segala-galanya. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan biarlah hati kami, hati yang selalu terikat dalam sebuah hubungan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami. Entahkah itu kesukaran, entahkah itu kesulitan. Kami akan tetap selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh dibawa ke dalam kehebatan seorang yang mengasihi Tuhan adalah dasar kekristenannya akan terus kokoh karena berdiri di atas batu karang yang kuat. Batu karang yang tidak mudah tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah dasar kekristenan kami. Terima kasih juga Tuhan. Biarlah firman-Mu ini juga akan membawa kami. Ketika kami mengasihi Tuhan. Kasih-Mu itu akan menggerakkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan lewat doa-doa syafaat kami. Dan ketika kami menjumpai orang-orang di sekitar kami yang butuh jawaban akan kehidupan ini, pakailah kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu lewat kami kepada mereka, supaya kami bisa menuntun orang-orang yang sedang terhilang, orang-orang yang sedang tidak ada di dalam pengharapan. Kami boleh dipakai oleh Engkau Tuhan, untuk membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah setiap jemaat-Mu ini Tuhan, keluarga demi keluarga tetap dilawat oleh Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap menikmati pemeliharaan tangan Tuhan. Mereka tetap dilindungi di dalam kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Setiap keluarga akan berlimpah di dalam ketenangan, ketenteraman, dan kecukupan akan kehidupan saya di hari mereka. Meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, ini hidup kami boleh taruhkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya bersama dengan seluruh pimpinan tetap mendoakan saudara-saudara untuk ada di rumah saja, lakukan segala sesuatu dari rumah, tetap penuh semangat, ya, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Seperti dikatakan tadi, tetap doakan orang-orang lain. Dan jangan lupa saudara-saudara, ya, ada warta jemaat yang di-share melalui grup jemaat. Nah, saudara boleh lihat di sana, saudara boleh baca di sana, saudara jawab di sana. Karena saya merasakan bahwa satu di jemaat ini di masa-masa sekarang ini adalah Tuhan saatnya menguatkan dan meneguhkan kita secara langsung setiap harinya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita akan tetap setia kepada Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap cinta firman-Nya. Ya. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menaikkan seluruh pujian penyembahan kami kepada Bapa yang kekal, kepada Allah yang hidup. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terus terjadi kepada keluarga demi keluarga. Dan terima kasih Tuhan, ini hidup kami boleh taruhkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah seluruh kehidupan kami selalu ada di dalam genggaman-Mu, di dalam pimpinan-Mu, di dalam tuntunan-Mu. Berkatilah Tuhan buat Indonesia, bangsa yang kami cintai, negara yang kami cintai. Tuhan, selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, bebaskan Tuhan dari wabah virus corona ini Tuhan, supaya Engkaulah yang akan menyelesaikannya, Engkaulah yang akan mengakhirinya, dan Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini, mari saudara-saudara angkatlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi, Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupanmu, mencurahkan sukacita dan damai sejahteranya. Anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, dialah kekuatan, dia perisai, dan dia perlindungan. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung, terus mengurapi, dan membawa engkau berkemenangan di atas segala perkara. Seluruh berkat ilahi tercurah, menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.